Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dwi. Eh, sehat ya Pak Dwi ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat. Gimana Pak Mas Di sehat? Alhamdulillah sehat. Iya Bang. Masih ada Bu Vinta juga. Alhamdulillah. Ibu. Sehat. Tuh gak ada di sini nih. Iya. Gimana? Tadi temani Pak Bambang katanya. Iya. Memang butuh teman kadang nggak gitu. Gimana Pak Dwi untuk kegiatan mengajarnya? Ya pada dasarnya kemarin saya menemukan ada beberapa masalah sehingga kedatangan saya ini tuh mau curhat sih sama Pak Oh, Bambang, mau gitu. curhat. Mau curhat nah, gitu. Saya senang sekali Pak Dwi kalau misalnya nanti saya bisa mendengarkan lah minimal ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Bambang ada waktu nggak ini? Ini alhamdulillah pas kebetulan saya lagi kosong, nggak ada tugas mengajar. Iya alhamdulillah. Jadi kalau Pak Dwi mau curhat, ya saya insya Allah bisa mendengarkan dengan senang hati. Oke, alhamdulillah sebelumnya sudah memberikan kesempatan saya untuk ngobrol gitu guys sama Iya, Bang Bambang. Nah kemudian harapan saya nanti setelah ngobrol sama Pak Bambang ada hal yang mungkin bisa menjadikan saya itu terbuka, bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ada apa ini Pak rupanya Pak? Sepertinya permasalahannya cukup mengganggu Pak Dwi ini, sepertinya serius sekali. Iya, kalau dibilang serius sekali Pak. Jadi saya ada permasalahan nih Pak. Saya itu pada saat ngajar itu melihat ada bapak kepala sekolah, di mana bapak kepala sekolah itu pada saat ngajar berhenti di depan pintu kelas yang saya ajar. Kemudian dia memperhatikan ke anak-anak Pak. Kemudian ternyata setelah itu pada saat istirahat, Iya. saya dipanggil Pak. Dipanggil Pak Kepala Sekolah. Betul, dipanggil Pak Kepala Sekolah untuk menghadap. Dan saya baru tahu kenapa Pak Kepala Sekolah memanggil saya. Ternyata beliau ini tidak suka dengan cara saya mengajar, di mana anak-anak itu diperbolehkan menggunakan handphone. Pak. Jadi pada saat Pak Kepala Sekolah keliling, kemudian di depan kelasnya Pak Dwi itu menemukan bahwa siswa-siswanya di kelas Pak Dwi itu menggunakan HP seperti itu ya Pak? Betul sekali. Terus bagaimana Pak? Hal itu akhirnya menjadikan saya tuh kepikiran Pak. Kepikiran yang pada akhirnya saya mengerjakan sesuatu itu tidak bisa maksimal. Kebayang-bayang ya Pak ya? Betul sekali. Sehingga menjadikan saya itu tidak maksimal dalam mengajar. Gitu. Seperti itu Pak. Terus Pak Kepala menanyakan apa terhadap Pak Dwi terkait dengan penggunaan HP tadi? Pak Kepala menyampaikan bahwa sebaiknya Pak Dwi itu kalau ngajar jangan menggunakan handphone karena memang menurut Pak Kepala Sekolah handphone itu banyak dampak negatifnya seperti itu, sehingga hal inilah yang menjadikan kurang berkenanya Pak Kepala Sekolah ketika anak-anak harus menggunakan handphone. Nah, gitu. Terus yang kedua beliau menyampaikan bahwa sekolah sudah ada aturan anak-anak tidak boleh menggunakan handphone. Dan apabila ada guru yang mau mengajar alangkah baiknya menggunakan buku teks. Berarti tidak boleh menggunakan HP begitu Pak ya? Betul sekali. Padahal saya tuh berpikir kayak gini kan, kalau saya tuh ngajarnya sejarah. Di mana sejarah itu seorang guru harus mampu membuktikan bukti-bukti sejarah, di mana teknologi yang ada bisa terbantu
karena kalau hanya ngomong terus terkesan siswa itu bosan. Iya betul Pak. Ya kan, sehingga satu punya inisiatif, kenapa ini ada teknologi kita nggak gunakan, karena banyak sekali video-video atau foto-foto yang membantu saya dalam pembelajaran seperti itu. Tapi ternyata tidak berkenan kalau kepala sekolah gitu. Kalau menurut Pak Dwi, apakah itu masalah yang serius ya untuk segera diselesaikan dari Pak Dwi? Ya tentunya Kak gitu. Harus saya itu menganggap itu suatu hal yang serius dan harus segera saya selesaikan. Gitu. Kenapa itu menjadi serius Pak? Ya yang pertama jangan sampai itu menjadi beban saya. Yang kedua saya tidak menginginkan nantinya apa yang saya lakukan ini nantinya berdampak pada teman-teman yang lain, di mana teman-teman yang lain akan mengikuti hal serupa seperti saya menggunakan dalam pembelajaran yaitu handphone. Oke. Sehingga kemudian ini harus segera selesaikan. Iya. Gitu, dan tentunya harapan saya untuk mencari cara bagaimana permasalahan ini segera terselesaikan. Kalau terhadap sikap Pak Kepala Sekolah sendiri, bagaimana tanggapan Pak Dwi? Ya harusnya ini ya sebagai kepala sekolah di dunia yang sudah modern ini tentunya beliaunya harus peka dong gitu ya. Dimana zamannya sudah IT, penggunaan handphone juga diperbolehkan karena dunia perkembangan sekarang ini handphone kan ibarat seperti keping mata uang, ada sisi kanan sisi kiri yang itu selalu nempel, ada pasti dampak negatifnya. Harusnya kepala sekolah seperti itu Pak. Kemudian pun kalau itu perlu ada kontrol dari kepala sekolah atau guru gitu, guru masing-masing, jangan sampai anak melakukan hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan khususnya dalam penggunaan handphone gitu. Ya, kenapa Pak Dwi sampai punya pendapat seperti itu? Ya karena saya punya keinginan lebih dari itu, lebih dari sekedar hanya ngajar, tetapi juga bagaimana seorang guru itu mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kayak gitu. Berarti sekolah perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya maksudnya ya? Ya, harusnya seperti itu. Nah, kira-kira kenapa Pak Kepala Sekolah mempermasalahkan penggunaan HP pada saat pembelajarannya Pak Dwi? Ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin beliaunya khawatir dengan dampak yang akan ditimbulkan dampak negatifnya. Kemudian beliau memang sudah memberikan solusi, guru-guru itu menggunakan buku teks. Ya betul ya. Berarti alasan Pak Kepala Sekolah terkait dengan penggunaan HP tersebut juga sudah baik juga Pak Dwi ya? Iya. Tinggal nanti bagaimana mengakomodir apa yang menjadi harapan Pak Dwi begitu ya? Betul sekali. Oke, kalau misalkan terkait tadi dengan penggunaan buku teks, kenapa ya Pak Dwi tidak menggunakan buku teks yang sudah dimiliki sekolah? Ya karena sekali lagi di dalam buku teks itu mungkin secara referensi gambar-gambar video itu tidak bisa tercover di situ, sehingga saya punya alternatif ke sana Pak. Tapi sekali lagi kewenangan semuanya ada di atasan. Kita guru ya mau nggak mau harus mengikuti atasan. Itu baik. Nah, sebenarnya kalau menurut saya itu bagus Pak, dengan pemanfaatan HP untuk media sumber belajar itu bagus. Dan pada saat Pak Dwi menggunakan HP itu, Pak Kepala Sekolah mungkin juga belum mengetahui apa yang menjadi maksud dari Pak Dwi ya. Semoga dan yang perlu kita ketahui Pak Dwi bahwa siswa juga memiliki karakter belajar yang berbeda-beda. Nah, bagaimana pandangan Pak Dwi terhadap karakter anak yang berbeda-beda ini? Ya pada dasarnya saya mencoba untuk memahami itu Pak ya, sehingga dengan banyaknya karakter semoga dengan menggunakan model seperti yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah,
bisa mengcover semua perbedaan siswa yang ada khususnya dalam kantor kan gitu. Itu ya. Tapi dengan menggunakan HP ini, apakah semua siswa sudah bisa mencapai hasil pembelajaran yang optimal, Pak Dwi? Ya. Yang pernah saya lakukan itu justru anak pertama lebih meningkat dalam keikutsertaan dalam pembelajaran, kemudian intens perhatian dia terhadap guru lebih lebih baik lagi dibanding dengan model serama kayak gitu, dan tentunya akan berdampak pada nilai, dan nilai itu yang kita harapkan nilainya lebih baik daripada model pembelajaran yang konvensional kayak gitu. Iya. Nah, terkait dengan sarana pendukung dari masing-masing siswa ini, Pak, jika menggunakan HP, apakah semuanya bisa terpenuhi dengan kuota, dengan ininya? Dan ini mungkin menjadi mungkin bagi kepala sekolah, andaikan sekolah itu memang nantinya akan menerapkan menggunakan handphone, tentunya harus ada solusi dari sekolah. Tapi selama ini yang saya lakukan, tidak ada keluhan dari yang berarti dari siswa ketika menggunakan handphone itu sendiri. Ketika anak menggunakan handphone, mungkin ada yang salah satu mereka, Pak, saya kuotanya habis, saya tidak paksakan itu, boleh tidak dengan teman yang lain. Boleh juga menggunakan buku teks. Itu mungkin alternatif terakhir. Gitu ya. Nah, ya itu Pak Dwi. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Kepala Sekolah itu bahwa buku teks itu juga penting sebagai sumber belajar, sehingga bisa dikombinasikan barangkali dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang dikatakan Pak Dwi ya. Iya. Oh begitu ya. Iya. Nah, tadi di awal pembicaraan kita Pak Dwi sudah menyampaikan bahwa diharapkan dengan media pembelajaran yang Pak Dwi gunakan itu anak-anak bisa senang dengan mata pelajaran sejarah, begitu ya Pak Dwi ya. Nah, kira-kira ada tidak Pak solusi dari kepala sekolah terkait dengan hal penggunaan HP tersebut? Untuk solusi memang Bapak Kepala Sekolah belum menyarankan, tetapi solusi saya punya usulan yang nantinya akan saya sampaikan ke kepala sekolah gitu ya. Mencoba nanti kita akan adakan rapat bagaimana mensikapi penggunaan handphone di sekolah, karena ternyata kebutuhan handphone itu memang media lah itu sangat mungkin berperan penting dalam proses pembelajaran. Kemudian disitulah kemudian berkolaborasi dengan berbagai elemen, baik kepala sekolah, baik guru yang lain maupun wali, bahkan nantinya ke orang tua, bahwa memang sekolah ini sudah perlu atau saatnya untuk menggunakan IT itu untuk pembelajaran. Iya. Betul Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Kepala Sekolah terkait yang penggunaan buku teksnya Pak Dwi? Beliaunya justru malah menyarankan, Pak. Oh gitu ya. Iya, karena seingat saya juga Pak Kepala Sekolah juga pernah menyampaikan bahwa sekolah sudah menyediakan buku teks yang bersumber dari dana BOS, begitu ya. Betul sekali. Nah, setelah Pak Dwi bercerita ini, Pak Dwi kan sudah menemukan nih bagaimana kombinasi antara sumber belajar dari handphone dengan buku teks ya. Bagaimana sekarang perasaan Pak Dwi setelah bercerita dengan saya tadi? Alhamdulillah kita ada gambaran di situ bahwa memang penggunaan buku teks itu juga baik ya, karena sekolah sudah menyediakan, kemudian handphone pun juga baik. Nah, bagaimana menggabungkan dua media pembelajaran ini, sumber belajar ini dalam proses pembelajaran saya kayak gitu. Sebenarnya dengan pembicaraan ini saya sangat terbuka, Pak, gitu ya, bahwa sudah ada gambaran bahwa mungkin saya perlu yang namanya memadukan dua gitu ya. Memadukan sumber belajarnya begitu ya. Oke. Pak Dwi, kalau saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Dwi merasa tidak nyaman itu adalah pada saat Pak Dwi memperbolehkan siswa menggunakan HP dan Pak Dwi tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar,
sehingga mungkin Bapak Kepala Sekolah merasa tersinggung karena program sekolah terkait dengan pengadaan buku teks ini Iya. tidak dimanfaatkan secara optimal oleh Pak Dwi. Betul Begitu sekali. ya Pak Dwi? Betul sekali, Oke, Pak. oke. Oke, Nah, oke. setelah Pak Dwi mengetahui hal ini, kira-kira inisiatif atau ide apa untuk mengatasi masalah ini, Pak? Ya tentunya tadi menyampaikan ke kepala sekolah gitu ya, bahwa mungkin sudah saatnya untuk menggunakan media pembelajaran itu, dan tentunya kerja bareng dari semuanya untuk bagaimana handphone itu bisa digunakan untuk hal yang positif khususnya untuk pembelajaran. Gitu Pak. Ya. Itu keren sekali Pak Dwi. Iya. Nah, terkait dengan ide Pak Dwi itu, Pak Dwi yakin bisa mengatasi masalah yang selama ini sudah terjadi? Saya yakin. Yakin ya? Yakin. Oke, kalau misalkan dibuat skala 1 sampai 10, keyakinan Pak Dwi ini sudah sampai tahap apa nih untuk kemampuan Pak Dwi di dalam mencapai tujuan belajar dengan anak-anak sudah jadi angka berapa? Skala 1 sampai 10 mungkin ini 7 Pak. Ada di angka 7. Ada 7. Artinya menuju ke 10-nya tinggal 3 poin lagi ya Pak Dwi ya. Nah, 3 poin itu bisa Pak Dwi atasi dengan apa ini untuk bisa mencapai ke level 10-nya? Pertama, saya harus menjadi guru yang terbuka. Artinya kritik masukan dari kepala sekolah tidak saya telah mentah-mentah ataupun telah mentah-mentah. Kemudian berusaha untuk bagaimana melakukan kolaborasi tadi kepada rekan-rekan guru yang lain atau mungkin sivitas akademika yang ada di sekolah. Untuk bagaimana mensikapi hal-hal yang baru khususnya teknologi seperti itu. Oke. Nah, dari yang Pak Dwi sampaikan, rencana kedepannya apa Pak Dwi? Ya tentunya ke depan saya akan merubah cara mengajar saya dan tentunya apa yang disampaikan Pak Kepala yang mengharapkan buku teks untuk menjadi pegangan utama adalah yang paling saya utamakan. Oh begitu ya Pak Dwi ya. Nah, dengan Pak Dwi membiasakan menggunakan buku teks itu pasti akan berjalan bagus karena selaras dengan program atau keinginan sekolah, begitu ya Pak Dwi ya. Nah, kira-kira langkah apa lagi Pak Dwi yang ingin Pak Dwi lakukan untuk tercapainya tujuan pembelajaran? Saya kira langkah selanjutnya adalah melakukan membiasakan anak, ya, membiasakan anak untuk selalu menggunakan buku teks itu sendiri untuk pembelajaran kayak gitu. Karena memang kalau menurut kepala sekolah tadi dikatakan terlalu kekhawatiran ya terhadap dampak itu bukan ada ya. Oke. Nah, kira-kira untuk menerapkannya hambatan apa yang mungkin muncul Pak Dwi? Hambatan yang muncul mungkin kontinuitas, ya, itu yang mungkin akan muncul seperti itu ya. Yang kedua adalah pasti respon negatif dari rekan-rekan lain juga akan muncul di situ. Ya, itu mungkin menjadi bukan sekedar hambatan, tapi saya anggap itu menjadi sebuah tantangan bagi saya. Ya. Ini tuh Pak. Dan buku teksnya sebagai referensi utama gitu ya Pak Dwi ya. Hanya dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi HP itu untuk sumber belajar. Wah, saya kira apa yang Pak Dwi rencanakan ini akan menjadi satu alternatif yang sangat tepat sekali untuk anak-anak Pak. Ya, semoga Pak. Nah, dengan ide itu Pak Dwi ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan tujuan belajar yang Pak Dwi rencanakan bersama dengan anak-anak. Ya. Pak Dwi, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, gimana perasaan Pak Dwi sendiri? Saya sangat lega sekali Pak. Ada masukan dari jenengan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Jenengan sudah memberikan sebuah gambaran terkait bagaimana permasalahan yang saya hadapi dan apa langkah-langkah yang mungkin harus saya lakukan. Iya, betul. Tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak-Bapak sudah mau mendampingi saya pada di saat kesibukan Pak jenengan sebagai wakil kepala ya di situ ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila mengganggu. Iya, nggak apa-apa Pak. Ngomong-ngomong habis ini masih ada kerja nggak Pak? Ada nih, tapi nggak apa-apa lah, ini masih
berapa menit lagi masih ada Iya, waktu. iya. Ya. Mungkin itu dulu Pak. Jadi Oke, saya Pak mau Dwi. izin dulu karena saya tadi udah janjian sama anak. Iya, mau iya. ada kerjakan tugas. Saya juga ikut senang kalau Pak Dwi akhirnya bisa menemukan pemecahan masalah dari yang Pak Dwi ceritakan ke saya. Dan saya pamit, saya Oke, mohon izin terima Pak. kasih. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nanti ya Pak Dwi ya. Iya.